Dia adalah istri pengangguran yang diduga hidup dari suaminya, seorang manajer dana lindung nilai. Dan sekarang dia dituduh melakukan kejahatan mengerikan. Diduga dalam keadaan mabuk. Menginjak gas di Porsche seharga $100.000, menabrak seorang pria yang sedang kencan pertama hanya untuk membeli donat. Kita mungkin segera mengetahui apakah wanita ini akan menukar gaya hidup mewahnya dengan dekorasi yang jauh dari glamor di dalam sel penjara. Dan tunggu sampai Anda mendengar apa pembelaannya. Saya kasih bocoran, sepatu desainer. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Korban dalam kasus ini diduga dipukul begitu keras oleh tersangka sehingga orang yang berjalan bersamanya tidak menyadari bahwa dia telah terlempar 30 kaki ke udara. Begitulah cepat dan kerasnya kecelakaan ini diduga terjadi. Dan inilah wanita yang diduga bertanggung jawab. Namanya Christina Chambers. Hingga dini hari 19 April 2023 hidupnya tampak cukup baik. Chambers menikah dengan manajer dana lindung nilai. Menurut Glassdoor, pekerjaan itu rata-rata membayar 300 hingga 450 ribu dolar per tahun. Jujur saja, saat saya mencari tahu, saya terkejut karena angkanya terasa rendah dibanding para pemain besar di industri itu. Bagaimanapun juga, mari kita akui, itu adalah banyak uang. Dan ternyata uang itu cukup banyak sehingga Chambers tidak perlu bekerja. Bukan hanya dia dikabarkan tinggal di rumah seharga jutaan dolar di Houston bersama suaminya juga disebut-sebut membelikannya mobil mewah, sebuah Porsche seharga $100.000. Sekarang itu adalah mobil sport, bisa melaju kencang dan bisa melakukannya dengan cepat. Itu adalah sesuatu yang diperdebatkan oleh jaksa. Pada malam kecelakaan itu, Chambers ingin pamer kepada dua temannya yang duduk di kursi belakang tentang seberapa cepat mobil ini bisa melaju. Pada malam itu, Chambers keluar dengan beberapa teman dan diduga mengunjungi 4 bar, kata jaksa. Pengemudi setidaknya telah minum 6 minuman beralkohol. Chambers tidak hanya mengendarai mobil mewah, dia juga mengenakan pakaian desainer, termasuk sepatu hak tinggi Christian Louboutin dengan ciri khas sol merahnya. Sepatu itu bisa berharga ribuan dolar. Saya menyebut sepatu itu karena katanya sangat berperan dalam kejadian berikutnya. Pada dini hari itu, Chambers dan teman-temannya memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri malam itu. Jadi mereka masuk ke dalam Porsche itu dan mulai melaju di jalan. Di malam yang sama, Nicholas McMullen, 33 tahun, mencoba peruntungan di kencan pertamanya. Sekitar pukul 2.35 pagi, kencan pertama itu tampaknya berjalan baik. Karena dia dan wanita yang bersamanya memutuskan untuk menutup malam itu dengan donat. Jadi mereka pergi ke toko donat, mereka mengambil donatnya, mereka mengambil kopinya. Dan McMullen dan teman kencannya sedang berjalan kembali ke mobil mereka ketika itu terjadi. Sebuah Porsche yang diduga melaju lebih dari 70 mil per jam di jalan kota menabrak McMullen, membuatnya terlempar 30 kaki ke udara. Menurut Houston Chronicle, wanita yang sedang berkencan dengannya mengatakan semua ini terjadi begitu cepat sehingga ketika dia berbalik untuk memperingatkan McMullen agar menyingkir, dia sudah tidak ada di sana. Dia hanya ingat sesuatu menyentuh pinggulnya, itu saja. Pecinta musik berusia 33 tahun, itu bekerja di Universitas Houston dan dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Pengemudi Porsche itu tentu saja diduga adalah Christina Chambers. Dia ditangkap 1 jam usai kecelakaan. Dan menurut laporan Chronicle, catatan medis menunjukkan bahwa kadar alkohol dalam darahnya sekitar 4 kali lipat dari batas legal. Kita bicara 1 jam setelah semua ini terjadi, dia masih diduga 4 kali lipat di atas batas legal. Jaksa menyebut mereka menggeledah mobil Porsche dan menemukan kantong kecil kokain di dalamnya. Chambers ditangkap. Saat ini dia sedang diadili atas tuduhan pembunuhan tanpa sengaja. Dia diberikan jaminan sebesar $50.000 seminggu setelah penangkapannya. Jadi dia sudah bebas sejak membayar jaminan itu. Beberapa hari setelah jaminan ditetapkan, suaminya yang manajer dana lindung nilai menggugat cerai. Perceraian itu diselesaikan pada Februari tahun lalu, jadi lihat apa yang dimiliki jaksa dalam kasus ini. Mereka punya saksi kecelakaan ini,
termasuk wanita yang berdiri di samping McMullen saat kejadian. Mereka juga memiliki catatan medis ini yang diduga menunjukkan bahwa Chambers sedang sangat mabuk pada saat kecelakaan itu terjadi. Jadi, apa yang bisa menjadi pembelaannya dalam persidangan pembunuhan tanpa sengaja ini? Nah, sepertinya pembelaannya berpusat pada sepatu desainer mahal seharga ribuan dolar yang dia kenakan saat mengemudi. Pengacara pembela Chambers mengatakan bahwa tumit sepatunya tersangkut di pedal gas dan dia tidak bisa menghentikan Porsche sebelum menabrak McMullen. Bukan hanya itu, pengacaranya juga mengklaim bahwa kecelakaan ini terjadi di salah satu tikungan paling berbahaya di Houston. Dan sudah beberapa kali terjadi kecelakaan parah di lokasi ini sebelumnya. Sekarang, sudah banyak manuver hukum yang terjadi bolak-balik selama beberapa tahun terakhir sejak semua ini terjadi. The Chronicle menyebut kedua pihak berusaha mengeluarkan bukti sebelum sidang. Pihak pembela meminta tas tangan yang ditemukan di mobil bersama bungkus kokain dikeluarkan dari bukti. Begitu juga dengan tes darah yang menunjukkan tingkat dugaan keracunan dirinya. Dari pihak jaksa, dan ini menarik, mereka tidak ingin ada penyebutan bahwa Chambers bisa saja sedang hamil. Saat ini, belum pasti apakah dia hamil. Menurut surat kabar, pembela bisa mengangkat hal itu saat penjatuhan hukuman jika dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tanpa sengaja. Sangat mengejutkan dan menyedihkan melihat kisah seperti ini, di mana hidup seseorang berakhir tiba-tiba. Itulah yang terjadi pada Nicholas McMullen. Dari sisi Christina Chambers, tuduhan padanya sangat mengerikan. Kasus ini tak hanya di pengadilan pidana, keluarga McMullen juga menggugat secara perdata yang sidangnya dijadwalkan musim semi tahun depan. Gugatan itu tak hanya menyalahkan Chambers atas kecelakaan, tetapi juga menyoroti bar tempat dia diduga berada karena dianggap melayaninya secara berlebihan. Dan itu juga menyoroti manajer portofolio. Sekarang, mantan suaminya yang menurut jaksa membeli Porsche itu untuknya, diduga mengetahui bahwa dia memiliki masalah minum alkohol. Pengacara Chambers menyatakan mantan suaminya membelikan mobil untuknya karena ada masalah pernikahan. Itu lebih sebagai hadiah untuk mendapat pengampunannya. Keluarga McMullen menuntut lebih dari $1 juta dalam kasus yang akan diputuskan juri di pengadilan perdata. Sedangkan untuk kasus pidana, sekali lagi, persidangannya sedang berlangsung saat ini. Chambers terancam hukuman hingga 20 tahun penjara jika terbukti bersalah atas pembunuhan tanpa sengaja. Bersama kami kini, pengacara hak sipil Joe Richardson membahas hal ini. Senang memiliki Anda di Law and Crime saat kita menyaksikan persidangan di Houston. Menurut saya, jaksa penuntut tampaknya punya kasus yang kuat, meski saya bukan pengacara. Hanya berdasarkan tingkat keracunan yang diduganya. Tapi dia berargumen bahwa sepatu desainer miliknya tersangkut di pedal gas. Bagaimana pendapatmu soal argumen itu untuknya? Itu pembelaan sepatu. Aku suka memakainya. Aku tidak tahu seberapa jauh akan berhasil. Salah satu hal yang menurutku mereka lakukan, jaksa melakukan itu, menempatkan mereka mungkin di posisi yang lebih baik. Mereka awalnya menuduh pembunuhan karena mabuk, lalu memperluasnya menjadi pembunuhan tanpa unsur sengaja. Jadi segala hal, termasuk mabuknya dia mabuk, bisa dianggap sebagai tindakan ceroboh. Ngebut, semua hal itu juga diperhitungkan. Jadi dia tidak bisa hanya bilang, oh itu gara-gara sepatunya, karena ada alasan lain selain kakinya yang membuat dia ada di situasi ini. Jadi menurut saya, pembelaan soal sepatu itu mungkin tidak terlalu banyak membantu karena sekarang mereka punya lebih banyak hal yang harus mereka bantah. Ini bukan hanya soal dia minum alkohol. 3 atau 4 kali batas legal jelas tidak membantu, kan? Mereka bisa menggunakan faktor-faktor yang mencakup, tapi tidak terbatas pada fakta bahwa dia sedang mabuk. Dan saya tidak tahu apakah sepatunya yang tersangkut di pedal gas akan membantunya, apalagi mengingat beberapa kesaksian lain yang akan datang, bahkan dari teman-temannya sendiri. Sepertinya kamera tidak diizinkan di pengadilan untuk persidangan ini. Saya melihat muncul beberapa sketsa. Tapi hanya dengan mendengar dari orang yang berkencan dengan Nicholas McMullen dan bahwa dia melihatnya, itu benar-benar mengejutkan untuk dipikirkan. Karena, kamu tahu, hanya sedikit orang yang pernah menyaksikan hal seperti ini. Tapi dia berusaha memberitahunya untuk menyingkir dan dia sudah tidak ada di sana. Secepat itulah mobil itu melaju rupanya.
Meskipun pembelaannya berargumen bahwa ini adalah tikungan yang sangat berbahaya di Houston, sudah pernah terjadi kecelakaan lain di masa lalu dalam kasus-kasus seperti ini. Sejauh yang kamu tahu, apakah kamu punya pembelaan soal sepatu itu? Seberapa kuat pembelaan itu? Seberapa kuat pembelaan tersebut? Jalan ini memang sangat berbahaya untuk dia mengemudi. Menurut saya itu tidak begitu karena jika kamu tahu dan sudah terbiasa dengan jalan berbahaya itu. Artinya kamu tak boleh melaju di jalan itu dengan kecepatan 70 atau 80 mil per jam. Oh, kamu harus mengemudi dan biasanya ada batas kecepatan. Saya yakin dia melanggarnya. Iya, Maaf atas ucapannya. Tapi kamu juga tak seharusnya mengemudi lebih cepat dari yang aman. Ya, jadi kalau batas kecepatannya 35 mil per jam, tapi misalnya sedang hujan, atau bersalju, atau licin, atau ada kerumunan orang, maka 35 mungkin bukan kecepatan paling aman untuk dikendarai. Jadi tetap tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan apa yang perlu dia lakukan, karena itu adalah tikungan yang berbahaya. Kalau begitu, saya tidak tahu seberapa banyak dari ini yang akan dibawa ke persidangan. Tapi yang pasti, untuk sisi perdata memang begitu. Tuduhan bahwa dia adalah seorang pecandu alkohol atau seseorang yang sering keluar untuk minum-minum. Kadar alkohol dalam darahnya 3-4 kali batas legal sangat signifikan. Bagaimana riwayatnya? Jika Anda membahas momen tertentu, peristiwa yang terjadi dan penyebabnya, bagaimana riwayat seseorang memengaruhinya? Jika dia adalah seseorang yang cukup sering keluar untuk minum atau biasa minum dalam jumlah banyak, dikenal suka minum atau mabuk. Bagaimana masa lalu itu bisa berperan dalam apa yang terjadi pada momen tertentu di jalan itu? ada beberapa hal. Pertama-tama, ketika Anda berbicara tentang kelalaian, kunci dari kelalaian adalah dapat diperkirakan. Anda bisa memperkirakan soal minum-minum, ngebut, dan sebagainya. Kuas kebuka hai saya Anda punya tapi itu juga dapat diperkirakan bahwa jika Anda tidak melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan dalam hal ini, seseorang bisa terluka. Itu satu hal khusus, itu salah satu cara hal ini berperan. Dan tentu saja itu bisa membuat juri jadi kurang simpatik. Melihat hal itu, kasus ini lebih mungkin diselesaikan di tingkat lebih tinggi meski tetap tergantung negara bagian. Saya tidak tahu apakah ini karena perceraian. Saya tidak ingin kita terlalu cepat berasumsi bahwa ada argumen bahwa uang yang tersedia lebih sedikit. Terkadang dengan tindakan yang disengaja, kemudian tidak bisa menghapus atau menghilangkan putusan dengan kebangkrutan. Jadi dalam beberapa kasus, dia bisa saja berkata, aku bisa menghapus ini lewat kebangkrutan. Namun berdasarkan tindakan ini, jika kita melakukan tindakan yang disengaja, sangat lalai, dan lebih dari sekadar kelalaian biasa, di beberapa negara bagian, saya tidak yakin Texas bagaimana, kamu tak bisa menghapusnya lewat kebangkrutan karena itu tindakan disengaja. Jadi itu mungkin, itu ada di latar belakang di suatu tempat, tapi itu juga bisa berperan di situ. Di sisi pidana, saya baru saja memikirkan hal ini. Karena kamu tahu, dia lagi-lagi mengemudi 70 mil per jam di jalan. Maksud saya, di Houston, kalau kamu pernah mengalami lalu lintasnya, itu benar-benar parah. Jadi tidak ada yang pernah melaju 70 mil per jam di Houston. Saya tahu ini terjadi pada pukul 2.30 pagi. Jadi dia berada di jalan yang kamu tahu, benar-benar melaju, melebihi batas kecepatan. Kamu tahu, kamu punya catatan medis yang menunjukkan bahwa dia sedang mabuk saat semua ini terjadi. Menurut saya, kasusnya sangat kuat. Saya tahu ada banyak perdebatan sebelum persidangan. Apakah kamu terkejut kasus ini akhirnya disidangkan? Bukannya dia mencari semacam kesepakatan? Ya dan ya tidak juga, karena menurut saya dia pasti akan mencari kesepakatan. Dia seharusnya sangat ingin mencari kesepakatan. Karena fakta-fakta ini kurang baik. Ya, tapi di saat itu aku sama istri di jaksa penuntut tidak terlalu murah hati sih bahwa menawarkan kesepakatan. Karena mereka cukup yakin bisa menghukumnya, terutama setelah mereka memperluas dakwaan pembunuhan tanpa sengaja. Ya, jadi mungkin ini adalah situasi di mana kamu tahu, ini benar-benar mengejutkan hati nurani. Dan kamu tahu, ada pria malang ini yang sedang kencan pertama, dan dia benar-benar dipisahkan dari orang di sebelahnya. Semua orang tahu ini akan terjadi, teman-temannya, dan kamu tahu dia pecandu alkohol. Dia menginjak gas, terutama dengan mobil barunya dan semua hal lainnya. Penuntut mungkin akan berkata, kami tidak akan memberi banyak keringanan di sini. Ya, saya juga berpikir jika dia terbukti bersalah, itu terjadi di Texas. Hukumannya bisa dari 2 hingga 20 tahun. Rentang yang sangat luas untuk kasus pembunuhan tak sengaja. Houston Chronicle juga melaporkan bagian lainnya memang ada. Pihak penuntut ingin menolak atau membantah setiap, saya kira, dugaan bahwa dia mungkin sedang hamil, tapi tidak jelas apakah dia benar-benar hamil.
Tapi jika memang dia hamil, itu adalah sesuatu yang bisa digunakan oleh pihak pembela dalam fase penjatuhan hukuman. Bagaimana argumen itu bisa mempengaruhi berapa lama dia bisa dijatuhi hukuman penjara jika dia dinyatakan bersalah? Kalau saya jadi dia dan dinyatakan bersalah, sebagai timnya saya pasti ingin mengatakannya. Ya, dia sedang hamil dan dia sudah masuk ke dalam sebuah program, dia tidak minum alkohol, dia sudah tidak minum dalam jangka waktu tertentu. Sekarang dia sedang hamil, jadi dia perlu ada untuk anaknya. So, wadi menarikkan tahu kapan yang mau keseringan mungkin. Kalau tidak, saya tidak tahu. Meski 2 tahun itu wajib, atau bisa dijalani dengan tahanan rumah atau sejenisnya. Saya akan menggunakannya dan mencobanya, lalu mengatakannya. Anak yang tidak bersalah ini seharusnya tidak kehilangan ibunya selama 10-20 tahun, di mana dia harus menjalani 10 tahun. Dia akan melewatkan masa kecilnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan saya tahu setiap negara bagian, dan tentu saja setiap hakim, maksud saya kadang-kadang kita melihat, atau hukuman, Anda seperti, wah hakim ini tidak main-main. Ada juga kasus di mana hakim memutuskan dan semua orang langsung menerima. Saat melihat hukuman 2-20 tahun, faktor apa biasanya yang memengaruhi, terutama pada kasus seperti ini yang tampak tidak jelas. Dia punya catatan kriminal, tapi saya tidak menemukan DUI sebelumnya. Sepertinya ini pertama kalinya dia berurusan dengan hukum. Kalau begitu, bagaimana hal ini memengaruhi lama hukuman dibanding kasus pembunuhan tidak sengaja lain yang bisa dihukum 20 tahun? Di mana? Saat kita duduk di sini melihat ini, jika dia dinyatakan bersalah dan tentu saja dia juga bisa dinyatakan tidak bersalah, kita belum tahu. Menurutmu, berapa lama dia bisa dipenjara? Ya, hal itu ada faktor yang memberatkan dan meringankan, kan? Kamu pasti berpikir bahwa faktor yang meringankan adalah dia belum pernah bermasalah sebelumnya. Tapi kalau buktinya menunjukkan bahwa sebenarnya dia bisa saja bermasalah dan seharusnya memang bermasalah, kamu tahu, karena dia sudah melakukan ini sejak lama. Dia bilang ke pekerja sosial bahwa dia minum 4 atau 5 gelas, 2 atau 3 kali seminggu. Di mana ini sebenarnya seperti bom waktu yang siap meledak, itu mungkin membuat dia jadi sedikit kurang simpatik. Tapi kecenderungan pertama saya mungkin dalam situasi khusus seperti ini, mungkin ini ada di tengah ke bawah. Wow, terutama jika kebanyakan orang dalam situasinya yang dihukum karena kejahatan pertama mereka mendapatkan hukuman di tengah ke bawah, meskipun ada beberapa faktor yang memberatkan di sini. Ketika hukuman yang tercantum adalah penjara 2-20 tahun, jika seseorang dinyatakan bersalah atas itu, apakah itu berarti dia harus masuk penjara setidaknya 2 tahun jika dia dinyatakan bersalah? Itulah rekomendasinya. Sekarang kita membahas hal berbeda di tiap negara bagian yang bisa sangat spesifik dan khusus. Dan kamu tahu, setiap negara bagian memang sedikit berbeda dalam hal itu. Di tingkat federal, kamu akan menghabiskan 80-85% waktumu di sana. Tidak demikian di tingkat negara bagian. Ya, di California, jika seseorang dihukum 2 tahun penjara, mereka bisa menjalani hukuman di penjara county. Biasanya jika dihukum 1 tahun ataupun lebih, kamu akan masuk penjara. Hukuman 1 tahun atau kurang bisa dijalani di penjara county. Jika dia mendapat hukuman 2 tahun, ada argumen bahwa dia mungkin bisa menjalani hukumannya di penjara county. Karena kamu memang punya waktu. Jadi pertanyaannya adalah, dan jika dia akan menjalani seluruh waktu itu, atau sebagian besar waktu itu, dan dia benar-benar mendapat hukuman 2 tahun, apakah dia benar-benar harus pergi seperti itu, atau bisakah dia menjalani hukuman yang lebih ringan? Kamu tahu rumah singgah. Kamu tahu dalam tahanan, di rumah, tahanan rumah. Kamu tahu hal-hal seperti itu. Setiap negara bagian punya hal spesifik sendiri. Tapi saya rasa saya bisa bilang bahwa dia lebih baik menghadapi ini di kasus negara bagian daripada di kasus federal. Dia kabarnya tidak bekerja saat itu. Suaminya menghasilkan cukup uang dari hedge fund dan manajemen portofolio di dunia keuangan. Dia mengajukan gugatan cerai. Ini terjadi pada bulan April, awal Mei, dia mengajukan gugatan cerai. Saya tahu itu sudah final. Ini terjadi tahun 2023, diselesaikan pada tahun 2024. Jika dia adalah pria yang punya uang, dan dia sedang digugat oleh keluarga korban. Namanya tercantum dalam gugatan karena diduga membelikan mobil meski mereka mengaku punya rekening bersama. Apakah perceraian itu melindunginya dari, saya kira, tanggung jawab keuangannya? Berdasarkan fakta-fakta ini seperti ini, karena pertanyaannya adalah bagaimana statusnya pada saat kejadian. Itu adalah di saat kejadian. Kamu belum bercerai. Terkadang dalam urusan hukum keluarga ada pernikahan sampai pisah, tidak selalu sampai bercerai. Maka secara teori kamu tetap bertanggung jawab.
Dan itu juga mengasumsikan bahwa dia bisa bertanggung jawab sejauh dia juga bisa. Ahmed menurut untuk mereka tidak menyebut dia sebagai pemilik terdaftar di California. Ada tanggung jawab bagiku pemilik terdaftar, tapi tanggung jawabnya terbatas untuk pemilik terdaftar. Mereka bilang dia bertanggung jawab karena dia yang membeli mobil itu, kejadiannya juga dengan uangnya. Tergantung seberapa besar kemungkinannya, kalau itu bukan skenario yang paling mungkin itu yang digunakan atau diputar balik. Kalau lebih mungkin dia yang akan kena tanggung jawab karena dia yang punya uang, mungkin itu digunakan untuk menaikkan jumlah yang harus dibayar. Selama masih ada keraguan soal tanggung jawabnya, meski secara teori bisa karena sudah menikah, menurut saya perceraian tidak akan membantu dia. Mungkin dan ada faktor lain. Itu akan mempengaruhi perhitungannya karena dia yang punya uang. Soal itu, saya juga kurang yakin. Kamu tahu bagaimana pembagiannya, siapa dapat apa dalam perceraian itu? Tapi anggap saja mereka sudah menyelesaikan perceraian ini. Dia tidak mengambil apapun, tapi dia mengambil semua uang dan aset atas namanya. Dan soal dia dituntut, saya tahu keluarganya menuntut lebih dari $1 juta. Kalau tanpa dia tidak punya uang. Dan juri akan memutuskan mendukung dia atau keluarga korban. Seperti bagaimana hal itu mempengaruhi keluarga mendapatkan uang kalau dia sendiri tidak punya uang tanpa dia. Ya, kamu tahu, yang selalu kami katakan di dunia penggugat sejujurnya adalah tentang di mana kantongnya, di mana uangnya berada. Harusnya ada asuransi di suatu tempat, kan? Dan untuk seseorang dengan kemampuan seperti itu, seharusnya mereka punya jumlah asuransi yang cukup besar. Ada pertanyaan, apakah asuransi akan membayar? Jadi sekarang ini jadi pelajaran tentang itikat buruk, yang sebenarnya bukan topik yang sedang kita bicarakan, yang bukan alasan kita datang ke sini. Tapi semakin besar kemungkinan pihak asuransi harus membayar, kemungkinan besar mereka akan melakukannya sekarang daripada nanti. Jadi misalnya kalau saya adalah istrinya, saya pikir asuransi harus membayar, tapi mereka menolak membayar. Dia sebenarnya bisa memberi hak pada orang yang menuntutnya untuk menuntut asuransi karena tidak melakukan hal itu. Apa yang membuat asuransi mau berunding? Jika batas polisnya lebih rendah, mereka mungkin tetap membayar. Tapi mereka menginginkan balas dendam dan mereka percaya bahwa suaminya punya sumber daya. Dan ini semakin besar kemungkinan itu terjadi, semakin besar pula kemungkinan itu benar-benar terjadi. Ya, itu memengaruhi dengan perhitungan tentang siapa yang harus membayar dan berapa banyak yang dibayarkan. Saya tahu bahwa perkara perdata itu. Saya percaya itu akan dijadwalkan untuk sidang juri perdata pada bulan April tahun depan. Sekarang dia sedang diadili. Bagaimana putusan pidana bisa memengaruhi kasus perdata? Ya, itu tentu berarti bahwa dia pasti akan dinyatakan bertanggung jawab. Tapi jika dia itu memegang uang tanpa akses ke sana, bagaimana dampaknya? Masalah ini belum selesai. Aku berani bertaruh 10-1. Jika ada area abu-abu tentang apakah dananya harus digunakan untuk ini atau apakah dia bisa dianggap bertanggung jawab, dia sendiri, dia yang akan mengajukan permohonan positif terkait masalah ini untuk berusaha lepas dari tanggung jawab. Dan sejauh mana itu lebih mungkin atau kurang mungkin itu memengaruhi perhitungan tentang apa yang mungkin dia lakukan. Mereka pun mungkin tenang Kevin balas dendam pada orang yang punya sumber daya di sini. Di waktu lain kamu hanya mengandalkan asuransi. Oke. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi. Sidang pidana itu benar-benar menentukan nasibnya. Karena sebenarnya bahkan jika dia lolos dari sidang pidana, dia pasti akan tetap bertanggung jawab secara perdata. Saya rasa tidak ada jalan lain untuk itu. Pertanyaannya adalah, dan ini pertanyaan terpisah yang belum terjawab di sini, apakah dia akan dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atau perdata? Terutama jika ada masalah dengan akses ke dana akibat perceraian. Semua ini terjadi pada tahun 2023, sekarang kita berada di tahun 2025 dan semuanya mulai terwujud. Tahun 2026 adalah saat persidangan perdata akan berlangsung. Tak hanya dia yang digugat, suaminya dan bar-bar yang dikunjungi malam itu juga. Bar tersebut menyajikan minuman untuknya. Dia mencapai itu, tahu kan? Sekitar 4%, 3%, 4% di atas batas legal atau beberapa kali lipat dari batas legal. Maaf, berapa lama persidangan perdata seperti itu biasanya berlangsung? Apalagi dengan banyaknya tergugat. Itu bisa memakan waktu bertahun-tahun karena semua pihak yang digugat kemungkinan akan mengajukan mosi positif. Mereka akan mencoba keluar dari kasus ini. Biasanya, akhirnya orang-orang berkumpul mencari tahu perlindungan mereka. Terkait dengan bar, terkadang sulit untuk mendapatkan bar. Kecuali sudah jelas bahwa orang ini benar-benar mabuk dan Anda seharusnya sama sekali tidak melayani mereka.
tidak yakin Texas melakukannya berbeda atau bagaimanapun juga. Sehingga orang dengan asuransi berkumpul tidak bekal, communication we have finished. Atau mereka mungkin saling menuntut, mereka bisa saling menuntut untuk ganti rugi, dan kamu tahu hal-hal seperti itu. Kontribusi kelalaian komparatif. And then hasilnya, siapapun yang akan paling bertanggung jawab biasanya maju ke depan. Dan ada beberapa pertanggungan yang berasal dari sini, beberapa pertanggungan yang berasal dari sini, dan beberapa pertanggungan yang berasal dari sini. Tapi harus ada tawar-menawar dan bolak-balik untuk mencari tahu seberapa besar kemungkinan tanggung jawab masing-masing dari mereka. Nah, dan kemudian mereka memutuskan dari situ. Kita akan lihat hasilnya. Sisi perdata dan pidana sedang berlangsung di pengadilan Houston. Joe Richardson, pengacara hak sipil, senang Anda di Law and Crime. Terima kasih telah menjelaskan kasus ini. Terima kasih banyak, saya menghargainya. Sampai jumpa, Chris. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube dan Spotify, saya Chris Stewart. Sampai jumpa.